Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kajian fikih bab puasa disertai pembahasan nahwu dan shorof. Pada bagian yang kedua kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kewajiban bagi orang-orang yang berpuasa. Pembahasan ini akan kita ambil dari kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib karangan Abi Syuja. Sebelum kita memasuki materi untuk pertemuan yang kedua kali ini, kita sedikit mengulas kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama kita membahas tentang Kitabus Siyami. Nah, mula-mula kita awali dari apakah yang disebut dengan puasa atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam. Ternyata as-siyam memiliki bentuk kata lain yaitu as-saumu. Nah, akan tetapi as-siyam dan as-saum ini adalah sama-sama merupakan jenis masdar dari kosakata atau kata kerja yang berbunyi soma yasumu. Nah, masdarnya bisa jadi as-siyam, bisa jadi as-saumu. Itulah makna secara bahasa yang nanti memiliki arti yaitu al-imsaku, artinya menahan. Sedangkan makna as-siyam atau as-saumu atau puasa secara syariat menurut kitab Fathul Qorib ini adalah imsakun an muftirin, yaitu menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa biniyatin maksusotin, dengan niat yang khusus sepanjang hari jami'a naharin. Nah, hari yang qabilin lisaumi, yang memang bisa untuk kita berpuasa di dalamnya. Min muslimin, dari seorang muslim, akilin yang berakal, tohirin min haydin wa nifasin, yang mana orang muslim kemudian berakal atau bisa jadi muslimah ya, yang suci dari haid dan juga nifas. Nah, inilah pengertian dari as-siyam atau as-saumu atau puasa secara syara'an atau secara syariat. Pertemuan kemarin kita juga membahas tentang syaraitu wujubis siyami arba'atu asya'a. Ada 4 hal yang mana ketika seseorang sudah memenuhi 4 hal ini, maka ia wajib untuk melaksanakan puasa. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama al-islamu, jika ia beragama Islam, wal bulugu, dan dia sudah memasuki usia baligh, kemudian wal aqlu, ia memiliki akal yang sehat, dan yang terakhir wal qudratu 'ala shaumi, ia mampu untuk berpuasa. Maka ketika 4 hal ini sudah tercakup dalam satu orang, maka orang tersebut wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Apabila kita simpulkan, materi kita yang kemarin adalah kita belajar tentang syaraitu wujubis shaumi, yang mana tadi kita sebutkan ada 4. Yang pertama al-islamu, kemudian al-bulugh, kemudian al-aqlu, dan terakhir al-qudratu 'ala shaumi. Artinya ketika ada seseorang yang tidak beragama Islam, atau ia belum baligh, atau ia tidak berakal yang sehat, atau mungkin tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Nah, inilah kesimpulan dari apa yang kita pelajari di pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua, insya Allah hari ini kita akan mempelajari bab yang berbunyi fardhoidus shaumi. Nah, ini judulnya, fardu-fardu dari pelaksanaan ibadah puasa. Kalau kita lihat secara bahasa, faraid ini adalah bentuk kalimat jamak dari kata fariidhah, artinya sebuah kewajiban. Ketika dibentuk sebagai faraid, artinya kewajiban-kewajiban as-shaumi ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa. Nah, apa saja fardu-fardu atau kewajiban orang yang melaksanakan puasa? Kita baca pada teks yang ada di bawahnya. Ini penjelasannya. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Kita baca dulu, kemudian kita artikan. Nah, nanti setelah kita artikan yang di kotak bagian atas ini, akan kita coba ulas secara bahasa Arab masing-masing kedudukan kalimatnya menjadi apa. Kita mulai dari yang atas, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Dan fardu-fardunya puasa ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama melakukan niat.
Nah, yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan juga minum. Nah, ini masuk kategori yang kedua. Nah, yang ketiga, wal jima'i, artinya menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah wa ta'ammudil qoi. Ta'ammud artinya menyengaja, al-qoi ya. Al-qoi di sini dibacanya, maka artinya adalah muntah. Nah, muntah secara sengaja ini adalah sesuatu yang harus ditahan untuk tidak dilakukan. Kalau kita sampai melakukan menyengaja untuk muntah, maka itu nanti bisa membatalkan puasa kita. Nah, ini sudah kita baca teksnya ya. Jadi, kita ulang lagi secara arti. Secara umum adalah fardunya puasa ada 4 hal. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, dan yang terakhir menahan diri dari menyengaja muntah. Nah, ini dia 4 hal yang menjadi fardunya puasa. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengulas sedikit demi sedikit bagaimana tinjauan secara bahasa atau lebih tepatnya secara ilmu nahwu ataupun ilmu sorof tentang kalimat atau teks yang tadi kita baca. Kita akan mulai dari lafadz faroidu. Nah, faroidu di sini kedudukannya adalah sebagai khobar. Faroidu somi, maka dia harus dibaca rofa alias dibaca dengan dhamma. Nah, namun pertanyaannya, apabila ini merupakan khobar, maka harus memiliki mubtada. Nah, mana mubtadanya? Di sini kebetulan mubtadanya adalah kalimat yang terbuang sebelumnya. Jadi takdirnya atau sebetulnya kalimat ini berbunyi hadihi faroidus somi. Ini merupakan fardu-fardunya puasa. Nah, mubtadanya dibuang, kalimat hadihi. Nah, sedangkan sisanya adalah khobarnya, sehingga dibaca faroidu. Ya, ingat khobar dari mubtada yang dibuang yaitu kalimat hadihi. Kemudian kalimat faroidu selain ia menjadi khobar, maka dia juga disebut sebagai mudhof karena ia disandarkan kepada kalimat yang ada di depannya yaitu as-saumi. Ini satu kalimat, faroidus saumi, wajib-wajibnya berpuasa. Nah, kalimat yang kedua ini disebut sebagai mudhofun ilaih yang selalu dibaca jar. Kebetulan di sini jarnya menggunakan harokat kasroh. Jadi faroidus saumi, ini judulnya. Kemudian kita masuk ke teks yang ada di bawah. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Bagaimana kedudukannya? Wa yang ada di depan ini disebut wawul istiqnaf, yaitu wawu yang posisinya ada di awal kalimat. Kemudian faraidu shaumi arba'atu asya. Kalau kita artikan, fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. Maka faraid di sini kedudukannya adalah sebagai mubtada karena dia merupakan kalimat yang akan kita jelaskan bagaimana seluk-beluknya ya. Jadi disebutnya mubtada. Faraidu maka harus dibaca dengan rofa atau dibaca dengan dhamma. Faraidu. Nah, lagi-lagi dia sebagai mudhof, as-shaumi sebagai mudhofun ilaih. Nah, faraid ini sebagai mubtada kalimat yang ingin kita jelaskan. Mana penjelasannya? Penjelasannya adalah arba'atu ya. 4 ini dinamakan sebagai al-khobar. Nah, khobar itu fungsinya adalah menjelaskan kalimat yang ada di depan yang disebut sebagai mubtada. Jadi fardunya puasa ada 4. Nah, 4 apa? Nah, 4 ini menjadi mudhof, kemudian dia digabung dengan kalimat yang setelahnya yaitu arba'atu asya'a. Nah, sehingga kalimat asya'a di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Nah, akan tetapi mudhofun ilaihnya asya'a ini dibaca jar, akan tetapi tidak menggunakan kasroh, melainkan alamat jarnya menggunakan fathah. Karena kalimat asya'a ini termasuk dalam salah satu kategori isim alladzi la yansorif atau isim ghairu munsorif, yang mana dibaca jar harokatnya tidak menggunakan kasroh melainkan menggunakan fathah. Jadi arba'atu asya. Kemudian 4 perkara yang dimaksud di depan tadi apa saja? Lalu muncullah kalimat penjabarannya. Nah, ketika ada kalimat yang menjabarkan kalimat sebelumnya, maka posisinya disebut sebagai badalun ya. An-niyatu. Nah, badal ini harokatnya selalu mengikuti kalimat yang sebelumnya. Nah, an-niyatu ini adalah kalimat badal dari
kalimat yang sebelumnya yaitu arba'atu yang kedudukannya sebagai khobar dibaca rofa menggunakan dhammah, maka an-niyatu juga harus sama menggunakan dhammah. Oke, kemudian apalagi kan ada 4. Yang pertama baru an-niyatu. Yang kedua kita hubungkan dengan lafadz wa. Nah, inilah yang disebut dengan harful atfi atau wawul atfi. Huruf atau huruf wawu pada kasus di sini ya fungsinya adalah sebagai atof, artinya menghubungkan kalimat yang di belakang dengan kalimat yang ada di depannya ya. Yang pertama an-niyatu, yang kedua wal imsaku. Nah, fungsi huruf atof ini dia akan menyamakan i'rab dari kalimat yang ada di depan yaitu al-imsak dengan kalimat yang di belakang yaitu an-niyah. Ketika an-niyatu dibaca dengan dhammah, maka al-imsaku juga sama dibaca dengan dhammah. Jadi an-niyatu wal imsaku ya. Nah, imsaku ini statusnya karena wawunya adalah wawu atof, maka al-imsaku disebut sebagai ma'tufun. Seperti itu. Menahan diri dari apa? An. Nah, kita tahu semua ya kalau an ini disebut sebagai harful jar atau huruf jar. Kemudian kalimat yang setelahnya al-aqli, kalau ada huruf jar maka ada majrur ya, anil aqli. Nah, majrur dibaca jar dengan kasroh. Nah, ada lagi wawu di sini al-aqli wasyurbi. Nah, artinya dan. Nah, ketika wawu diartikan sebagai dan, maka ini namanya wawu atof ya, harful atfi. Nah, asyurbi mengikuti harokat al-aqli ya, karena dia ma'tuf. Kemudian apa lagi? Wa juga sama harful atfi. Nah, al-jima'i juga sama, ma'tuf kepada kalimat yang sebelumnya sehingga dibaca al-jima'i. Kemudian wa yang berikutnya juga sama, harful atfi juga karena ini dan ya. Ta'ammudi, makanya dibaca ta'ammudi karena dia sebagai ma'tuf. Harokatnya mengikuti kalimat yang sebelumnya. Jadi dibaca kasroh semua. Anil aqli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudi. Nah, kalimat ta'ammud ini digabung dengan kalimat yang setelahnya yaitu al-qai'i, menyengaja muntah. Nah, sehingga ta'ammudi kedudukannya sebagai mudhof dan al-qai'i sebagai mudhofun ilaih yang mana harus dibaca dengan jar, jarnya dengan kasroh. Nah, ini dia penjelasan secara nahwu dan shorof kurang lebih apa yang kita baca tadi, faraidus shaumi. Jadi kita bisa menjelaskan masing-masing kalimat ini harokatnya apa, kedudukannya sebagai apa, sehingga kita bisa memahami dan mengartikan kalimat yang tadi kita baca ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan membaca sedikit penjelasan dari apa yang kita baca di kitab Matan Abi Syuja' tadi. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib yang ada di bagian bawah ini, tadi kita sudah jelaskan faraidus shaumi ada 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Apa yang maksud niat? Niat di sini adalah sesuatu yang kita lakukan bil qalbi, dengan hati. Oke? Kemudian fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niyati lailan. Menurut mazhab Syafi'i, apabila kita melakukan puasa yang wajib seperti Ramadan atau puasa nadar, maka melakukan niatnya itu harus di malam hari. Ya, kemudian wajib juga untuk ketika kita niat di hati itu menentukan kita puasanya puasa apa besok. Ya, jadi kita sebutkan di sini atau pengarang kitabnya akan menyebutkan teks niat itu seperti apa contohnya. Nah, di sini nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus, bisa para pemirsa saksikan di video khusus yang saya buat untuk membahas bagaimana i'rab atau kedudukan masing-masing kalimat di lafadz niat ini. Rata-rata orang akan mengucapkan fardhi Ramadhana, namun yang betul adalah Ramadhani. Silakan nanti bisa dilihat bagaimana penjelasannya kenapa dibaca Ramadhani. Kemudian di sini yang perlu diingat tadi bahwa niat itu letaknya di hati. Sehingga kalau kita selesai melaksanakan niat atau melakukan niat ya setelah sholat tarawih, jangan hanya mengucapkan secara lisan saja, tapi harus ditanamkan dalam hati bahwa saya besok niat untuk melaksanakan puasa Ramadan, atau saya niat besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itulah yang disebut sebagai an-niyatu, sebagai kewajiban pertama orang yang melakukan puasa.
Nah, adapun yang kedua, kita harus menahan diri dari makan dan juga minum sekalipun sedikit, wa in qallal ma'kulu wal mashrubu, sehingga tidak diperkenankan sedikit apapun memasukkan apa saja ke dalam rongga perut kita, ya. Nah, fa in akala nasian, kalau kita makan dengan keadaan lupa, ya, kita nggak sengaja makan gitu, atau jahilan, kita nggak tahu bahwa makan itu tidak membatalkan. Nah, ini lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Namanya juga lupa atau tidak tahu ya, seperti itu. Nanti untuk pembahasan tentang apa batasan makan dan minum, kita akan bahas di pertemuan yang ketiga. Hal apa saja yang membatalkan puasa. Adapun yang ketiga di sini al-jima'u amidan, ya, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja bagaimana? Wa ammal jima'u nasyan fakal akli nasyan. Maka kedudukannya sama saja dengan orang yang makan dalam keadaan lupa, artinya tidak membatalkan puasa. Namun agak sulit ya untuk dibayangkan orang berhubungan suami istri dalam keadaan puasa siang-siang tapi lupa gitu. Nah, ini wallahu alam ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, maka kedudukannya adalah tidak membatalkan puasa karena dia lupa, seperti itu. Nah, yang terakhir kita pelajari adalah ta'ammudil qai'i, orang yang sengaja memuntahkan diri, gitu kan. Nah, lalu apa? Fa in walabahu al-qai'u. Ini lawan katanya, kalau memang muntahnya itu tidak disengaja atau memang mau tidak mau dia akan muntah begitu ya, karena misalkan naik kendaraan atau karena dalam keadaan hamil muda, yaitu namanya walabahu al-qai'u, ya, dia terpaksa muntah. Apa yang terjadi? Lam ya betul saumuhu, maka puasanya tidak batal. Oke, jadi cukup sekian ya secara umum, secara inti pada apa yang kita pelajari hari ini adalah ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa secara fikih ya. Yang pertama harus niat, yang kedua adalah dilarang makan dan minum, yang ketiga dilarang melakukan jima, dan yang keempat tidak boleh muntah secara sengaja. Saya rasa ini cukup simple, namun kalau kita nanti melihat pada tinjauan tasawuf gitu ya, untuk melaksanakan puasa itu tidak sesimpel ini. Banyak hal yang harus kita tinggalkan, yang mana memang tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi membatalkan pahala puasa. Nah, seperti berbohong, kemudian melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, nah ini membatalkan pahala puasa menurut tinjauan tasawuf, seperti itu. Namun karena kita di sini hanya membahas dulu secara fikih, ya patokannya hanya 4 tadi itu, niat, menahan diri makan dan minum, dari jima, dan dari muntah secara disengaja. Insya Allah pada pertemuan yang ketiga berikutnya kita akan mempelajari walladhi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja dan bagaimana penjelasannya akan kita lihat pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan ini sebagai kesimpulan tadi, faraidus shaumi ada 4. Yang pertama harus melakukan niat, kemudian menahan diri dari makan dan minum, dari bersenggama, dan juga dari menyengaja melakukan muntah atau muntah secara disengaja. Sekali lagi untuk lafadz niat, bagaimana pelafalannya, atau ada juga pembahasan bisa tidak kita niat sekali tapi untuk 1 bulan. Nah, nanti silakan bisa menonton video tambahan yang akan dicantumkan link videonya di deskripsi video kali ini. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan puasa kita semuanya lancar. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.